Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rama Dwitya. Kali ini kami lagi berada di Tokyo Riverside yang berada di Pantai Indah Kapuk 2. Kali ini kita lagi bersama dengan klien kita yang sudah mempercayai hasil desain kita dan juga kinerja kita nih di apartemen ini. Dan kali ini kita lagi bersama dengan Ko siapa di sini? Luis. Ko Luis. Halo, salam kenal. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Jadi kali ini mungkin kita akan mewawancarai gimana sih pendapat tentang jasa art room yang telah kita berikan, apakah yang didapat dan gimana rasanya mendapatkan services dari kita gitu ya. Mungkin nanti bisa kita ngobrol-ngobrol bareng santai lah ya. Oke, kita lanjut aja nih, langsung masuk ke poinnya kali ya. Pertama nih mau nanya, dari mana sih awalnya bisa kenal art room dan bisa mempercayai kita sebagai eksekutor untuk mendekor apartemen ini? Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama. Kita kenal art room itu dari YouTube kurang lebih. Oh, dari YouTube. Jadi waktu setelah pembelian apartemen ini, kita mulai mencari beberapa konsep yang kita inginkan. Lalu setelah mulai cari referensi dan dari sekian banyak pilihan dan opsi, emang kita ketemu yang paling cocok art room ini di YouTube. Berarti dari YouTube ya? Iya, benar banget. Oke, dan itu langsung menghubungi kita langsung, ya, dan betul. karena melihat dari YouTube langsung kabarin kita, langsung nego gambar tuh ya, berarti betul. ya desain. Oke, berarti udah dapat ya jawabannya teman-teman ya. Mungkin kenal kita dari beberapa platform ya, salah satunya dari YouTube itu. Oke, terima kasih sebelumnya nih sudah mempercayai kita. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua mungkin ya. Apa nih yang membuat Ko Luis tertarik untuk memilih desain Jepang ya? Karena kan kalau dilihat nih ya, konsep-konsepnya kan banyak sentuhan Jepangnya ya, kayak ya ornamen-ornamen yang ada di belakang kita sampai konsep tempat tidurnya gitu ya. Kenapa sih tertarik banget kayaknya sama Jepang gitu? Oke, pertama emang dari keluarga kita pada dasarnya kita menyukai konsep-konsep Jepang yang simple, tapi tetap ada nuansa kayuannya, karena warna kayu mungkin kalau misalnya kita masuk ke tempat lebih seger ya. Betul. Dan kedua, naturalnya iya benar banget naturalnya. Lalu kedua, show unit dari art room yang di sini kalau nggak salah konsepnya juga Jepang. Betul. Dan kita sudah melihat hasil kerja dari art room sangat meyakinkan dan sangat bagus. Adalah jawaban yang paling tepat untuk ini. Terima kasih nih sebelumnya. Bukan karena kita udah wawancara di depan nih ya. Bukan. Rasa dari hati awal, ya, iya. dari hati. Wawancara ini kan awalnya nggak dikasih tahu. Iya, kita nggak ada di belakang layar ya. Iya. Jadi emang benar-benar konsepnya emang yang dicarinya tadi Jepangnya dulu ya. Iya benar, ya, dari awalnya emang pengen konsep Jepang. Betul, karena emang kebetulan aja sih ya, karena kan apartemennya juga emang namanya Tokyo Riverside, ya kan? Terus jadi kita juga show unit kita mengusungnya juga konsep-konsep tentang Jepang, Skandinavia kan, Japandi ya kalau dari show unit kita. Terus akhirnya tertarik lah untuk pakai jasa kita dan desainnya dengan kita juga. Betul. Oke, terima kasih jawabannya. Sekarang kita lanjut mungkin ya ke pertanyaan ketiga. Jadi selama pengerjaan nih ya, apa kesan pertamanya setelah melihat progres yang udah dikerjakan sama tim kita ya, khususnya tim produksi mungkin ya, karena kan banyak orang yang beberapa klien yang mungkin saya mau gambarnya begini, realitasnya juga harus begini gitu, atau mungkin ada yang kayak begini, saya hanya mau lihat di akhirnya aja deh gitu kan. Mungkin kan kalau dari Ko Luis sendiri kan mungkin ngikutin juga nih ya berjalannya progres gitu kan. Terus kesan pertamanya tuh apa sih yang dilihat gitu, apa yang ditanggepin gitu? Kalau kesan pertamanya ini sebenarnya dari awal emang mama yang mengonsepkan untuk Jepang kurang lebih kayak gimana. Dia mengambil beberapa referensi kayak tatami saya mau kayak gini, ini kayak gini. Tapi yang hebatnya dan salutnya saya dengan art room bisa realisasikannya dengan baik, dan dari beberapa advice yang dikasih tau mama papa, mereka sangat suka dengan konsep yang telah dibuatkan, padahal nggak ada gambaran secara realnya kayak gimana. Dan setelah hasil 3D sudah meyakinkan kita, dan ya kira kita memilih art room untuk mengerjakan. Iya betul banget. Jadi dari 3D tadi bisa dibilang ya emang nggak jauh beda lah ya dari apa yang udah dikerjain dari tim produksi. Berarti bisa dibilang tim produksinya juga membuahkan hasil yang baik untuk buat klien kita gitu ya. Oke, terima kasih kembali.
sekali lagi mungkin kita lanjut aja ya ke pertanyaan selanjutnya. Untuk bagaimana menurut kakak hasil dengan desain sampai produksinya? Ya tadi ya sebenarnya sih udah kejawab ya kan, mungkin desainnya ada beberapa apa ya ibaratnya ya revisi lah ya, beberapa revisi, terus kan biasa udah di lapangan juga ada penyesuaian gitu-gitu. Ada kayak apa namanya, ketidaksesuaian nggak sih, kayak lebih apa sih, oh ini saya tadinya mau merubah kayak gini terus ternyata orang ininya nggak bisa dibilangin nih, ternyata ini gitulah ibaratnya. Ada nggak sih yang mengganjel saat tim produksinya melakukan renovasinya gitu? Berarti kurang lebih kendala selama produksi ya. Kebetulan yang in charge ke kita itu Pak Tommy dengan Kak Tri ya, itu bisa menyelesaikan seluruh masukan dari kita, ada kendala dari kita yang kita alamin, dan mereka bisa menyelesaikan dengan cepat dan tepat. Jadi menurut saya kendala selama produksi itu tidak ada sama sekali, dan sangat berterima kasih kepada Pak Tommy dan Kak Tri yang bisa menyelesaikan itu. Sama-sama. Ya, terima kasih juga nih. Berarti bisa dibilang tim lapangannya pun dengan tim produksi dan berhubungan koneksi dengan kliennya juga nggak ada yang miss ya. Bisa dibilang seperti itu ya. Jadi project pun ya namanya project ya sebenarnya kan tadi balik lagi ada masalah mah pasti ada gitu pasti ya. Ada. Cuma penyelesaiannya tidak menjadi masalah untuk klien, bisa diatasi semua ya dengan tim di lapangan gitu ya. Nah ya butuh ini sih sebenarnya ya, kita masukan dari klien sendiri. Benar. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi mungkin ke pertanyaan selanjutnya. Jadi bisa dibilang services yang kita berikan ya, dari tadi kan mungkin lebih ke teknis ya. Iya, betul. Jadi kan lebih ke teknis kita melakukan di lapangan sampai ke barangnya, ke produknya ibaratnya gitu. Kalau saya ingin tanya sekali lagi untuk servisnya yang diberikan dari Art Room sejak awal sampai dengan proyeknya udah selesai nih, sampai udah kelihatan lah ya bentuk finishingnya gitu ya. Kira-kira gimana tuh kok? Jadi kayak servis yang pelayanan yang diberikan dari Art Room sesuai atau tidak dari awal sampai sekarang? Oke. Kalau saya ada 3 kata buat Art Room. Apa tuh? Kecepatan, ketepatan, hasil. Asik, kecepatan, ketepatan, hasil. Iya. Jadi dengan mereka bisa menyelesaikan dengan cepat dan tepat, namun hasilnya tidak yang zong. Benar-benar ada hasil yang sangat memuaskan untuk klien sendiri. Jadi menurut saya Art Room salah satu recommended untuk orang-orang yang ingin desain. Oke, berarti balik lagi nih ya, jadi bukannya kita gimana ya, karena kan butuh masukan juga sebenarnya dari klien kan. Ternyata ya kita sesuai janji sih, maksudnya banyak juga yang datang ke kita hasil kayak begini berapa lama gitu kan. Klien kan beda-beda ya, karena kan beda-beda. Ada yang emang bener-bener mau hasilnya yang sempurna gitu kan, ada yang bener-bener cuma yang penting waktunya deh, bisa cepet kelar nggak gitu kan. Ternyata ini bisa digarap semua ya, waktu gitu kan, hasilnya semuanya pas. Ya alhamdulillah ya kalau begitu ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Terus bagian desain apa nih yang paling Koko suka nih dari sudut-sudut apartemen ini? Kebetulan kita lagi duduk sini. Di tatami, tataminya yang paling ini, karena dari beberapa referensi dari keseluruhan platform yang pernah saya lihat, emang tatami ini benar-benar yang benar-benar ciri khas Jepang banget. Kalau misalnya emang kayak baru pertama kali masuk ke apartemen ini, ini pasti Jepang. Iya betul. Dilihat dari tataminya betul. Kalau ya itu ya, kalau Jepang itu kan yang sebenarnya dibilang kompleks, tapi dia tuh pack banget di apa ya, konsep tatami ya, terutama kan konsep tatami itu kan dibikin lebih ke apa ya, membutuhkan sedikit tempat tapi dengan manfaat yang banyak. Iya, benar begitu banget. Ya. Nah itu benar sih. Tatami ini ya yang jadi favoritnya ya. Iya, benar banget. Jadi yang paling menunjukkan kesukaannya itu ada di sudut. Gitu. Oke, kita lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya. Untuk kepuasan dan dengan nilai servisnya yang telah kita berikan ya, bisa di-rate nggak sih dari 1 sampai 10? Kira-kira berapa sih nilai untuk Arte? Semua ya, keseluruhan dari servis, dari hasil finishing yang kita berikan, hasil produksi yang kita berikan, dari 1 sampai 10 dapat rate berapa sih untuk Arte Room? 9,5 mungkin. Wih deh, 9,5. Terima kasih banyak ini ya. Karena ya tadi ya, kalau kita lihat dari awal pertanyaan-pertanyaan, jawabannya ya mungkin bisa dibilang puas ya. Iya, puas banget. Puas ya. Terima kasih. Terus
boleh nggak sih kita minta masukan apa nih yang bisa disampaikan ke Arterum sebagai ya ibaratnya kita kan pelaksana atau sebagai design and build ya, kita membangun dan juga mendesain sendiri. Terus ada nggak sih pesan yang bisa disampaikan agar mungkin bisa jadi pelajaran buat kita atau buat contoh dengan kontraktor-kontraktor pelaksana lainnya, mungkin ada nggak sih? Kalau masukan dari saya sebenarnya dari Arterum ini, dari tim Arterum yang memberikan kinerjanya ke kita, nggak ada masukan yang gimana banget, tapi mungkin lebih ke standarnya udah segini, jangan diturunin. Oke, itu bikin kita gimana gitu ya, greget ya, karena kita ngerasa masih kurang gitu kan. Gimana sih klien ya, namanya kita ya kerja kan dengan orang ya, pengen kasih yang terbaik ya. Tetap aja kan satu sisi kita membuat hal kecil pun sebisa mungkin jangan sampai menyakiti lah ya, atau mungkin kita nggak suka dengan klien nggak suka gitu kan. Tapi ya alhamdulillahnya tim kita juga bisa solid, jadi kita bisa ngebangun itu semua dengan kerjasama dan alhamdulillahnya diterima dengan baik oleh klien kita nih. Terima kasih lagi Toto ya. Jadi seru nih ya, untuk jawaban-jawabannya memuaskan. Terus boleh nih ya, kita mau ibaratnya apa ya, kan dari awal sampai akhir kita sudah mempromosikan seputar Jepang, seputar apartemen aja gitu ya. Karena kita juga sebenarnya kita bisa mengerjakan yang lainnya. Karena kita juga pernah mengerjakan landscape gitu. Landscape itu kan bisa dibilang satu kesatuan dari bangunan lah ya, satu kesatuan kita juga bisa. Terus juga kita bisa mengerjakan ibaratnya arsitekturnya, fasade gitu. Jadi kita bisa ngebantu juga dengan bukan dengan apa ya, bukan main-main ya. Jadi kita punya orang profesional khusus. Jadi bisa dibilang kita menggunakan struktur yang gimana-gimana, kita juga panggil orang ahlinya. Jadi kita juga bisa dipertaruhkan dengan SKA-nya, dengan kontrak yang jelas gitu kan, agar supaya tidak mengecewakan lagi tuh ke klien. Jadi waktu itu kita juga pernah kerja di beberapa proyek-proyek pemerintahan, itu pun juga dibutuhkan surat-surat kelengkapannya dan kita butuh kerjasama dengan orang sipil yang kita sertakan semua gitu. Jadi surat-surat gitu kita juga bisa ngejalanin itu gitu. Jadi buat teman-teman mungkin bisa kontak ke kita, bisa juga di email ataupun di Instagram kita ya. Di email kita juga ada, nanti mungkin bisa dicantumin di bawah, dan juga ada Instagram kita di arterum.id. Terus juga kita juga punya seputar project-project yang lagi berjalan, mungkin bisa dilihat update-nya, itu juga ada di arterum.project di Instagram kita gitu ya. Jadi mungkin mau nanya aja nih, dengan kemegahan Jepang yang ada di ini nih, kira-kira mau ditempatin kapan nih? Oh, secepatnya. Secepatnya, gitu ya. Mungkin setelah ini close juga mungkin bisa. Oh, bener bisa ditempatin ya, bener banget. Ya. Boleh tuh, tinggal dipakum-pakum aja mungkin ya, debu-debunya ya kan. Mungkin gitu aja kali ya, Ko ya. Terima kasih nih sebelumnya udah memberikan waktu dan kesempatan kita untuk merenovasi apartemennya gitu kan. Mungkin salam juga buat Bapak Ibu. Kita juga berterima kasih sama beliau-beliau, mungkin dengan adanya beliau juga kita bisa duduk bareng di sini juga kan, kita bisa ngobrol bareng, juga disaksikan sama teman-teman, dan ini mudah-mudahan jadi apa ya, gambaran buat teman-teman yang mungkin penasaran gimana sih servis Arterum gitu, mungkin terjawab di sini dari Ko Luis juga. Terima kasih sudah membantu juga ya. Mungkin segitu aja teman-teman, bisa ketemu lagi di episode kita yang selanjutnya, mungkin dengan klien yang lain, mungkin dengan mahasiswa-mahasiswa lain lagi juga, dengan acara-acara kita selanjutnya. Terima kasih, kita pamit juga ya, undur diri. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Good design, improve life. Dadah.